Agung atau Nita sangat mengikuti jejak Bapak almarhum. Hidupnya adalah untuk pelayanan. Bagi dia, pelayanan adalah yang utama, baik dalam pekerjaan maupun di gereja. Dan kami sebagai adik-adik, saya dan Kristi, selalu merasa bahwa Nita adalah pengganti Papa. Kepala keluarga kami, akan kami bisa pergi jauh karena kami tahu ada kakak kami yang mau melayani di rumah bersama mama juga karena kesibukannya dalam pelayanan. Tapi kami yakin bahwa kemanapun kami pergi, kita selalu ada di rumah menunggu menanti kami kembali. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelah kanan. Aduh, kasih miring. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan
pelataran rumah duka di tempat ini. Dan di awal kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua. Bapak Ibu, sidang penghiburan yang sama kami kasihi dalam Tuhan, malam ini merupakan malam terakhir kita datang duduk bersama menyatakan penghiburan bagi keluarga kekasih di tempat ini, bagi suami, anak, ibu kekasih, saudara, bahkan segenap rumpun keluarga. Sekaligus malam ini kita akan bersama-sama melepaskan jenazah almarhumah untuk selanjutnya akan dimakamkan. Bapak Ibu, malam ini kita kembali mengenang sosok almarhumah. Tentu tiap-tiap kita punya kenangan tersendiri dengan almarhumah. Bagi saya pribadi, saya mengenang sosok almarhumah sebagai seorang teman. Kami mengawali bersama sejak dari sekolah minggu hingga remaja. Namun selanjutnya kami tidak lagi bersama, dan 2004 kami kembali dipertemukan sebagai rekan kerja guru di STM Tagari. 2 tahun di sana, saya kembali ke Palopo di sini. Dan ternyata almarhumah juga kemudian kembali ke Palopo, mengabdikan diri di SMK Kristen Palopo, dan kami kembali bersama-sama dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Maranatha. Saya kira kita kagum dengan almarhumah dalam usia yang relatif muda, 43 tahun. Dia lahir dan meninggal di bulan yang sama, di bulan April. Almarhumah sudah menaburkan benih-benih pelayanan di tengah-tengah jemaat Maranatha. Banyak hal yang sudah almarhumah nyatakan. Almarhumah juga merupakan salah satu atau sekretaris jemaat wanita yang pertama di jemaat Maranatha. Saya kira ini juga salah satu hal yang bisa menginspirasi kita. Sepanjang jemaat Maranatha berdiri, yang saya ingat, almarhumah merupakan perempuan pertama yang menjadi sekretaris jemaat. Dan itu almarhumah boleh laksanakan tugasnya hingga dengan selesai. Banyak hal, dan saya kira tidak akan selesai waktu di sini untuk mengenang almarhumah. Oleh karena itu, bersama dengan keluarga, sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Dan kehadiran kita tentu akan menjadi penghiburan tersendiri bagi keluarga yang berikut. Oleh karena itu, malam ini kita akan dibantu dalam beberapa rangkaian acara pembukaan yang sudah kita awali bersama tadi, bersama dengan jemuan kasih, makan malam bersama. Acara yang kedua, ibadah penghiburan. Acara yang ketiga, pembacaan daftar riwayat almarhumah. Keempat, pembacaan ucapan belasungkawa. Kelima, ungkapan hati keluarga. Keenam, informasi dari keluarga. Yang ketujuh, penutup. Mari bersama Bapak Ibu kita akan melangkah masuk pada acara yang kedua, ibadah penghiburan. Selaku pelayan firman, Bapak Pendeta Markus Anto STH, pemimpin liturgis dan petugas liturgis adalah dari PKBGT Jemaat Maranatha Betel. Ibadah akan diawali oleh vokal grup Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kami persilakan. Padaku
Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak peristiwa yang telah terjadi. Musim berganti, datang dan pergi, kelahiran dan kematian, dan kita bersyukur atas berbagai peristiwa itu. Kematian yang terjadi terhadap orang yang dikasihi ini tentu memedihkan hati, terutama bagi segenap rumpun keluarga. Tetapi dukungan dari kita dan iman yang dianugerahkan oleh Allah akan mengubah kepedihan dan kehilangan menjadi mata air rahmat yang menyemangati keluarga untuk menghadapi hari-hari yang masih tersisa dengan penuh harapan. Tuhan kiranya berkarya dalam setiap titik peristiwa ini. Sadempun sidang perkabungan berdiri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri, selalu Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersegera. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sedang bergabungan. Pertolongan kita adalah dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Litani penghiburan. Kehidupan bukanlah suatu kondisi di mana kita akan selalu berbahagia dan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Kehidupan adalah suatu di mana kita akan dihadapkan oleh baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Dan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Kita Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli.
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah pengerti. Dilanjutkan secara berturut-turut puji-pujian dari yang pertama vokal grup Lentera Kasih, kedua paduan suara Jemaat Sion Palopo, ketiga paduan suara PWGT Klasis Kota Palopo, keempat paduan suara Jemaat Maranatha Partene, dan yang kelima paduan suara Efrata. Disilakan secara berturut-turut.
mempersiapkan firman Allah yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini, yang terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Dengan air mata yang tiada hentinya, kami pun datang kepadamu dalam keyakinan hanya Engkau yang berkuasa untuk dapat menghapus setiap air mata kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikian firman Allah. Haleluya. Amin. Yang menarik dalam pembacaan kita bahwa Yesus melihatnya, dan Yesus tergerak oleh belas kasihannya, dan berkata kepada ibu itu, "Jangan menangis." Ketika dikatakan bahwa Yesus melihatnya, tidak berarti bahwa secara kebetulan pada saat itu Yesus melihat. Tetapi yang hendak mau dikatakan bahwa Yesus tahu persis setiap persoalan, setiap masalah yang sedang dan terjadi dalam kehidupan umat manusia. Yesus melihatnya berarti Yesus tahu persis apa yang sedang menjadi sebuah ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran ibu itu. Dan Yesus yang Maha tahu tentang pergumulan seorang ibu itu, tidak hanya sekedar untuk melihatnya, tidak hanya sekedar untuk tahu, tidak hanya sekedar mengerti, tetapi dikatakan Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Digerakkan oleh belas kasihan, Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan hendak mau mengatakan bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang kasih. Allah kita adalah kasih. Kalau dalam bahasa Ibrani, rahmat. Kalau dalam bahasa Yunani, eleos. Kalau dalam bahasa
Arab, rahmat artinya bahagasi atau kasih. Allah kita adalah kasih. Artinya bahwa Dia akan dengan sukarela menolong. Dia akan bertindak, Dia sendiri yang akan mengatasi apa yang sedang menjadi pergumulan ibu itu. Untuk itu Yesus menyapanya, jangan menangis. Jangan menangis bukan berarti Yesus tidak setuju dengan kita kalau kita menangis. Jangan menangis bukan berarti Yesus melarang kita untuk bersedih. Tetapi maksud daripada itu bahwa Dia sendiri yang akan menghentikan air mata ibu itu. Dia sendiri yang akan menghapus air mata ibu itu. Dia sendiri yang akan membalut luka hati seorang ibu janda. Sambil itu dikatakan Yesus menghampiri usungan mayat itu dan menyentuhnya dan menyapanya, "Hai anak muda, bangkitlah." Tuhan bertindak. Tuhan tidak hanya melihat, Tuhan tidak hanya mengerti. Tuhan tidak hanya berbicara, tetapi Tuhan yang bertindak. Dan ketika Yesus bertindak menyentuh mayat itu, dalam tradisi Yahudi pun sesuatu yang diharapkan. Orang yang menyentuh mayat itu akan menjadi najis atau kotor atau tidak suci atau menjadi tidak layak. Karena itu seseorang yang menyentuh mayat itu harus ditahirkan dulu, baru layak untuk datang kepada Tuhan. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, justru Yesus masuk di dalam kenajisan kita, kekotoran kita, ketidaklayakan kita karena dosa kita. Jadi yang Yesus mau katakan, Yesus dengan rela untuk menanggung segala kenajisan kita. Yesus dengan rela untuk menolong kita, untuk menanggung keberdosaan kita di atas kayu salib dan mati, supaya kita dibangkitkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mau mengatakan kepada kita dan kepada seorang ibu itu bahwa hanya di dalam Dia ada kuasa atas kematian. Dia berkuasa atas kematian. Dia dapat memerintah kematian, sehingga Dia mengatakan, "Hai anak muda, bangkitlah." Dia masuk ke dalam kuasa kematian dan bangkit, mengalahkan kuasa maut itu. Itulah yang menjadi pengharapan kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa sungguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Allah hadir